Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian chapter 14 dari buku William Sterling, Data Computer Communication 7 Edition. Bagian ini berbicara mengenai cellular wireless network atau yang dikenal dengan istilahnya itu komunikasi menggunakan handphone. Sebagian besar komunikasi yang kita gunakan saat ini jika terhubung ke internet itu menggunakan handphone atau menggunakan dari 3G ataupun 4G. Sini kita akan membahas mengenai underlying prinsip daripada jaringan seluler network ataupun jaringan seluler atau yang dikenal dengan istilahnya itu handphone. Underlying teknologi yang digunakan di dalam mobile phone digunakan untuk sistem komunikasi secara personal dan juga berbicara mengenai wireless networking. Pengembangan dari telepon radio mobile, di mana kita akan berbicara mengenai merubah transmitter yang memiliki tenaga besar atau juga sistem penerimaannya. Secara umum dia mendukung 25 channel, bisa di-cover sampai 80 km. Dengan menggunakan daya yang rendah, kemudian luasan cakupan yang lebih kecil, dan juga membutuhkan transmitter yang lebih banyak. Organisasi jaringan seluler itu merupakan suatu transmitter yang memiliki daya yang rendah secara multiple power transmitter atau transmitter berdaya rendah. Daya yang dipancarkan itu cuma 100 watt. Area dibagi menjadi ke dalam sel. Setiap daripada sel tersebut memiliki antena yang tersendiri. Kemudian setiap area tersebut memiliki frekuensi. Melayani sebagai base station, di mana dalam base station tersebut sebagai transmitter, receiver, dan control unit. Base station di dalam cellular network itu kalau bisa kita lihat itu tower seluler. Kemudian di dalam base station itu transmitter, receiver, dan control unit. Adjacent cell di dalam different frekuensi untuk menghindari stop. Kalau stop itu suara feedback yang muncul pada saat percakapan. Kemudian bentuk daripada sel itu adalah asumsinya kita menggunakan square, tapi secara umum kita menggunakan hexagon. Square ataupun kotak dengan lebar daripada DSL memiliki 4 tetangga pada jarak D dan juga 4 pada jarak akar 2D. Lebih baik jika kita menambahkan antena adjacent merupakan equidistant yang sama, jarak yang sama. Pemilihan yang sederhana kita ada juga switching ke antena yang baru. Untuk square, hexagon menyediakan provide equidistant antena-antena yang memiliki jarak yang sama. Area radius yang ditentukan oleh sebagai radius daripada sebuah lingkaran. Jarak antara satu titik pusat ke vertex sama dengan panjang daripada sisi-sisinya. Jarak antara center daripada area radius sel, kita menggunakan R adalah akar 3R. Akan tetapi tidak selalu hexagon yang presisi. Tergantung daripada keterbatasan topografinya, kemudian kondisi propagasi sinyal lokasinya, dan juga lokasi dari penempatan antena. Ini penggunaan daripada antena hexagon untuk set of cell berbentuk hexagon. Dan ini bentuk daripada yang square memiliki jarak D, di mana masing-masing di sini memiliki jarak terjauhnya radius 1/4 akar 2 dikalikan D.
Kemudian, nah ini yang sementara kalau yang heksagonal itu memiliki jarak D, di mana jarak dari titik pusat ke vertex-nya, ujungnya sini, yang disebut sebagai vertex, memiliki radius R. Sini R, antara sisi-sisinya memiliki jarak D. Dari titik pusatnya ke titik pusatnya. Geometri selular ada yang heksagonal, dan ini bentuk kotak, square pattern. Penggunaan frekuensi yang digunakan, kekuatan daripada base transceiver ataupun antena dikatakan sebagai base stationnya ataupun disebut sebagai ada antena-antena yang ada di base station untuk antena selular, memperbolehkan komunikasi antara sel pada frekuensi yang diberikan. Dibatasi dayanya pada sel tertentu. Kemudian, memperbolehkan menggunakan frekuensi pada sel yang berdekatan, di mana frekuensi yang sama untuk bisa digunakan oleh percakapan multiple. 10-50 frekuensi untuk setiap selnya. Kemudian contohnya di mana ada sejumlah sel yang menggunakan frekuensi yang sama, ataupun juga total dari jumlah daripada frekuensi yang digunakan di dalam sistemnya. Setiap sel memiliki K per N frekuensi. Frekuensinya adalah K per N. Kemudian setiap AMPS, Advent Foundation Surplus, K sama dengan 395, N sama dengan 7. Memiliki 57 frekuensi per sel dalam setiap average-nya, cakupannya. Nah, ini frekuensi reuse, ini penerapannya atas itu sebagai pengendalian dari base station-nya, base transceiver-nya. Kemudian, karakteristik dari frekuensi yang digunakan adalah D adalah jarak minimum antara center dalam sel di sel tersebut yang menggunakan band frekuensi yang sama, disebut sebagai co-channel. R adalah radius daripada sel, di mana D sama dengan jarak antara center dari heksagonalnya, atau disebut sebagai adjacent cell. N adalah jumlah daripada sel yang memiliki pattern yang berulang. Dengan menggunakan faktor penggunaan ulang atau reuse factor, setiap sel pattern di dalam sel tersebut menggunakan unique band daripada frekuensinya. Setiap heksagonal sel pattern, heksagonal tadi, melalui aturan N possible, yaitu N kemungkinan. N sama dengan I kuadrat tambah J kuadrat tambah I kali J, di mana I, J adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana possible value daripada N adalah 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21. Ini nilai-nilainya itu bisa ditentukan ya, 1, 3, kemudian di mana D per R sama dengan akar 3 per N, D per D sama dengan akar N. Yang ini jarak. N ini adalah jumlah nilainya, kemungkinannya. Kemudian, akan daripada frekuensi use seperti ini. 1, yang menggunakan hexagonal pattern, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Memiliki selisih di sini. Frekuensinya 1, 2, 3, 4 diselisihkan dengan 1, ini selisihnya 1.
2 dengan 2 kelas 1, 2 dengan 2 1. Nah, ini 1 di sini memiliki area N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 juga harus memiliki jarak, dan ini jaraknya lebih jauh. N sama dengan 19, ya seperti inilah kira-kira. Di mana masing-masingnya ini ada yang disebut sebagai radius, ada radiusnya. Ini kalau digeser, nah ini kena nih radius 2-nya. Nah, kira-kira seperti ini radius pusat sentralnya 1. Nah, memiliki radius seperti ini. 1, kena 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Ada jarak radiusnya antara titik senternya. Meningkatkan kapasitas di mana dengan menambahkan channel yang baru, sehingga tidak semua channel digunakan di awal, kemudian membawa frekuensi tertentu. Dari sel yang digunakan terjadi kemacetan sel atau menentukan frekuensi secara dinamis. Cell splitting ada bentuk distribusi tidak seragam untuk topografi dan juga trafficnya. Sel yang lebih kecil digunakan pada area area tertentu. Sel sebenarnya terdapat antara 0,5 sampai 13 km. 1,5 km limit secara umum akan terjadi semakin kecil juga akan terjadi banyak frekuensi pertukaran on-off, sehingga dibutuhkan banyak base station. Sel splitting seperti ini bentuknya di dalamnya itu dipisahkan bagian-bagiannya yang lebih kecil lagi. Increasing capacity tadinya sel sectoring, sel dibagi menjadi sektor yang lebih kecil lagi. 3 sampai 6 sektor per sel, di mana setiap tersebut memiliki channel set atau disebut sebagai subset daripada sel channel menggunakan directional antena langsung gitu ya. Menggunakan mikrosel di mana memindahkan antena dari satu puncak hill, puncak daripada bukit dan juga puncak dari suatu bukit atau juga building ataupun bangunan yang besar di atasnya, yang paling atasnya, ke bangunan yang lebih kecil dan juga di sampingnya terdiri dari large building, bangunan yang besar, sehingga menghasilkan event lamp post. Mikrosel ini dibagi menjadi form mikrosel dan juga mengurangi power yang diberikan. Bagus untuk jalan-jalanan kota, kemudian melalui jalan dan juga di dalam bangunan yang besar dibentuk mikrosel, bahkan ada istilahnya itu nanosel. Ini dari sini, dari tadinya yang bentuknya lebih besar, sel dari 1,6 menjadi 0,8 selnya. Tadinya width-nya 11 jadi 1. Awalnya sel radiusnya 1,6 menjadi 0,8. Areanya dari 17,6 menjadi 16,8 km. Operasi daripada sistem seluler adalah istilahnya itu kita menggunakan base station pada pusat setiap sel. Kita menggunakan ada antena, controller, dan transceiver. Antena ini yang bentuknya kayak seperti speaker ya, keluarannya ada yang seperti drum, beduk ya seperti itu, ataupun sejenisnya. Itu antena, kontrolernya dan transceivernya tentu saja ada di dalam. Bentuknya biasanya kontrolernya itu kalau sederhana itu menggunakan router Cisco ataupun router yang lainnya. Transceivernya tentu saja merubah sinyal dari sinyal dari seluler menjadi sinyal digital biasa. Controller
menangani proses daripada pemanggilan. Jumlah dari unit mobile bisa bisa dilayani pada satu waktu tertentu. Base station terhubung dengan Mobile Telecommunication Switching Office (MTSO), di mana BS koneksi antara BS dengan Mobile Telecommunication Switching Office atau MTSO biasanya menggunakan jaringan yang lebih tinggi kecepatannya, entah mengandalkan microwave untuk Telkomsel ataupun menggunakan fiber optik seperti yang dilakukan oleh XL dan Indosat. Satu MTSO melayani beberapa base station. Bisa menggunakan wire atau wireless. Wire-nya tadi yang saya jelaskan menggunakan fiber, wireless-nya menggunakan microwave. MTSO biasanya terhubung dengan mobile unit ataupun handphone dari mobile ke jaringan telekomunikasi yang sudah ada, dan juga menentukan voice channel ataupun disebut sebagai kanal suara yang digunakan untuk berkomunikasi. Dia juga melayani handoff, jadi jika si mobile unitnya itu bergerak dari satu BTS ke BTS yang lain, itu dikatakan handoff. Monitor call ataupun sebagai billing ataupun sebagai intelligent network. Ini berapa lama Anda menggunakan panggilan atau berapa banyak Anda menggunakan SMS atau banyak menggunakan paket data, dimonitor untuk memotong biaya yang Anda keluarkan. Secara umum otomatis penuh untuk komunikasinya. Kemudian tampilan seperti ini, Public Telecommunication Switching Network mobile. Nah, ini dia terhubung antara STO ya. Sini Public Telecommunication Switching Network itu yang STO lah. Ini terhubung ke Mobile Telecommunication Switching Office (MTSO). Ini MTSO terhubung ke BTS-nya, Base Transfer Station, baru terhubung ke handphone ataupun mobile seluler Anda menggunakannya di rumah atau di jalan, sedang berjalan, atau menggunakannya pada saat Anda berada di kendaraan. Channel adalah, di dalam sini ada control channel untuk melakukan settingan dan juga mengendalikan panggilan. Di sini membangun hubungan antara mobile unit dengan base station yang terdekat, di mana traffic channel adalah lalu lintas daripada channel yang membawa voice dan juga data. Ya, channel tersebut membawa suara kita ataupun membawa data kita gunakan. Kemudian secara umum bentuk dari single MTSO area adalah mobile unit initialization, kemudian men-scan dan juga memilih di handphone kita ya inisialisasinya. Men-scan kemudian memilih control channel yang terkuat. Kemudian secara otomatis memilih base station antena daripada sel. Biasanya atau tidak tapi tidak selalu sih. Dicari yang terdekat. Bisa jadi karena ada propagation anomaly yang terjauh, cuma yang sedikit lebih jauh malah sinyalnya lebih kuat. Kemudian handshake itu artinya mencari hubungan antara user dengan yang BTS-nya ataupun register location. Kemudian melakukan scanning secara terus-menerus untuk memperbolehkan pergerakan ataupun perubahan daripada selnya. Kalau kita bergerak seperti di kendaraan, otomatis dideteksi terus. Biasanya kalau yang sekarang itu mampu menghandle pergerakan orang gitu ya, dengan adanya 4G aja, itu kecepatan 60 km per jam itu masih diperbolehkan. Kalau sudah 100 kadang bisa, kadang tidak.
Mobile unit juga memonitor untuk paging. Page itu dia istilahnya itu paging, itu memberikan notifikasi ke banyak orang. Mobile organic call adalah di sini men-setup channel apakah bebas. Kemudian memonitor chat forward channel dari BS dan menunggu apakah idle, kondisi idle artinya kosong, bisa digunakan komunikasi. Paging adalah MTSO mencoba menghubungi daripada mobile unit, di mana dikirimkan pesan paging yang dikirimkan ke base station tergantung daripada tergantung pada nomor daripada mobile number-nya ataupun nomor HP-nya. Sinyal paging tersebut ditransmisikan pada saat membangun koneksi antara dua handphone. Kemudian pada saat call-nya itu diterima, mobile unit mengetahui bahwa angka daripada setup channelnya diberikan di mana. Dari situ direspon ke base station, kemudian dikirimkan ke MTSO. MTSO ini yang berfungsi untuk membangun koneksi antara calling dan juga call BS. Jadinya istilahnya itu dicari BTS yang terdekat dan juga dipanggil di situ. Kemudian juga MTSO memilih channel traffic yang tersedia, channel yang ada dengan sel tersebut, dan juga menotify atau memberitahukan ke BS yang dipanggil. BS tersebut menotify mobile unit daripada channelnya. Itu call accepted, baru dicari, kosong, masuk, terima. Pada saat ongoing call, voice atau data ditukar melalui BS dan MTSO. Jadi dari BS yang memanggil ke MTSO terdekatnya, terhubung ke MTSO yang lainnya, baru ke base station-nya. Hand off, di mana biasanya kalau satu MTSO ya cukup satu masuk antar BS saja, itu lebih cepat. Hand off, di mana mobile unit berpindah dari berpindah dari satu sel ke sel yang lainnya, sehingga move out of range of cell into range of another cell, sama saja. Berpindah dari satu sel ke sel yang lainnya. Di mana traffic channel berubah, channel yang kita gunakan berubah dari satu ke base station yang baru, tanpa adanya interupsi layanan ke user. Jadi user itu bisa langsung telepon saja walaupun kita bergerak. Intinya seperti itu. Ini ada on-off. Ini bentuk call stage-nya seperti ini. Monitor the strong signal. Begitu kita bergerak di sini, dicari monitor mana BTS yang kuat. Nah, itulah biasanya yang terdekat biasanya. Dari sini BTS terkuat, kemudian request ke connection ke MTSO. Dari MTSO dipanggil mana nih yang terdekatnya? Oh, ternyata BTS-nya yang di sini nih. Nah, ini dihubungi call accepted. Call accepted, kemudian saling bertukar informasi. Di sini ongoing call dalam panggilan. Dan ini jika berpindah yang dipanggil ini bergeser, maka berpindah juga ke BTS-nya. Kenapa di sini menggunakan mobil ya? Sebelum ada handphone yang kita pegang, dulu ada namanya mobile phone. Mobile phone itu artinya benar-benar kita menggunakan telepon seluler tapi di mobil. Bentuknya sebesar koper kira-kira seperti itu bisa bergerak, harus bisa dihandle. Dan dulu mahal sekali itu menggunakan mobile phone itu dulu, seharga 50 juta kalau nggak salah. Kemudian kesini udah mulai berkurang pada saat menggunakan handphone, yang handphonenya kira-kira sebesar bata merah seperti itu.
Nah, itu sudah mulai murah, masuk belasan juta. Dan yang terakhir, handphone yang benar-benar bisa masuk ke genggaman kita, nah itu baru sekarang, baru sekitar tahun 2000-an mungkin ya, 90-an sudah mulai menggunakan handphone. Nah ini makanya penggambarannya mesti mobil, di mobile phone. Awalnya memang menggunakan perangkatnya ada di mobil, karena seperti kalau Anda nonton film tentara, besarnya kopernya kira-kira sebesar itu yang backpack yang ada di tentara tersebut. Memang awalnya mobile phone itu sendiri ya dari teknologi militer tersebut dikembangkan. Lanjut, fungsi yang lain adalah call blocking pada saat kita melakukan panggilan. Jika semua traffic channel busy, maka akan bisa kita coba lagi. Jika terjadi kegagalan, maka muncul busy tone diberikan. Call termination atau pemutusan hubungan bisa melakukan hang up. Itu kalau sekarang sih tombol merah lah di digit selesai. MTSO diberikan informasi, kemudian channel traffic pada dua base stationnya itu dilepas. Call drop terjadi jika base station tidak bisa memaintain kekuatan sinyal secara stabil, sehingga atau juga terjadi traffic channelnya itu drop, kemudian MTSO diberitahu. Call to from fixed and remote mobile subscriber, MTSO terhubung ke PSTN. Jadi kalau ini ke telepon rumah ya, walaupun sekarang sudah mulai tidak dikenal, mulai terhilang, seolah-olah hilang, tapi masih ada. MTSO dapat terhubung ke mobile user dan juga fixed subscriber via PSTN. Fixed subscriber itu ya telepon biasa yang ada di rumah, bukan handphone yang taruh di rumah, tapi telepon sendiri yang di rumah biasanya terhubung dengan menggunakan kabel. Tidak bisa dibawa kemana-mana, hanya ada di rumah saja. MTSO dapat terhubung ke MTSO luar dengan menggunakan PSTN melalui kabel yang ada atau dedicated line. Dapat terhubung dengan mobile user tergantung areanya dan juga bisa terhubung ke remote mobile user yang bukan wilayahnya. Kemudian efek daripada propagasi mobile radio adalah sinyal strength, kekuatan daripada sinyal. Kekuatan daripada sinyal antara base station dan juga mobile unit cukup kuat untuk menjaga kualitasnya pada si penerimanya. Kemudian not strong enough tidak cukup kuat untuk menciptakan co-channel inference-nya. Gangguan noise ataupun gangguan tergantung daripada automobile ignition pada saat kita starter atau pembakaran mesin, muncul noise di dalam kota daripada di area pinggir kota. Kemudian sumber sinyal yang lain tergantung, kemudian kekuatan sinyal tergantung daripada fungsi ataupun jarak dari base station-nya. Kekuatan sinyal tergantung pada pergerakan daripada mobile unit tersebut secara dinamis. Itu ada sinyal strength, kadang-kala kita pindah, itu geser, kadang-kala sinyalnya melemah. Ini biasanya ketemu di daerah yang rural area lah, yang dikatakan pedesaan. Tapi kalau di daerah yang perkotaan kita bergeser pun sinyalnya tetap strong umumnya. Kemudian fading, pada saat sinyal strength-nya itu dalam area yang efektif, propagasi sinyal akan tetap mempengaruhi atau mengganggu daripada sinyal. Nah, itu propagasi sinyal itu kekuatan sinyalnya ini kadang-kala malah mengganggu, memberikan error. Faktor desainnya, propagation efeknya secara dinamis atau juga sulit untuk diprediksi. Tingkat kekuatan transmisi maksimum pada BS dan juga handphone yang mobile unitnya.
tipikal tinggi daripada antena unit mobile-nya. Antenanya makin tinggi makin bagus. Ketersediaan daripada tinggi dari base station antenanya. Faktor-faktor ini ditentukan bisa tergantung daripada ukuran sel individualnya. Model berdasarkan data empiris. Penerapan model ke lingkungan yang sudah diberikan untuk membangun ukuran daripada sel. Contoh model dari Okumura diperbaiki oleh Hata. Analisis detail pada area Tokyo. Menghasilkan informasi path loss ataupun kehilangan daripada jalur pada lingkungan pinggir kota atau urban area. Hata model merupakan formulasi empiris di mana mengambil ke dalam variasi ke dalam lingkungan dan juga kondisi. Padding merupakan time variation of receive signal. Sinyal diterima dalam waktu yang berbeda-beda sehingga menghasilkan perubahan transmisi. Ini disebabkan oleh perubahan jalur komunikasi. Bisa jadi karena atmospheric condition ataupun hujan, ataupun karena pergerakan daripada antena mobile unitnya. Multipath propagation itu terjadi karena adanya pantulan permukaan yang besar secara relatif ke panjang gelombang daripada sinyal. Bisa juga memiliki pasif daripada originalnya, juga bisa jadi karena cancel out menghalangi sinyal aslinya ataupun juga bahkan menambahkannya. Bisa jadi menghilangkan, bisa jadi menambahkan sinyal aslinya. Diffraksi, edge daripada implement body that is like relative to wavelength. Tepi daripada permukaan yang tidak bisa ditembus sehingga relatif terhadap panjang gelombangnya. Mantul diffraction itu artinya teredam. Bisa menerima sinyal bahkan jika tidak ada line of sight ke transmitter. Kadangkala gitu, tapi ya kalau reflection itu pantulan karena ada pantulan sinyal, diffraction ini sebenarnya kalau kita tinggal di base station di parkiran bawah gitu ya, paling bawah, kadangkala kita tidak dapat sinyal telepon. Nah, itu disebut sebagai diffraction. Scattering itu obstacle size on order of wavelength. Jadi dipancarkan, scattering itu terpencar, tergantung daripada panjang gelombangnya. Jika if loss line of sight diffracted and scatter sinyal tidak signifikan, maka pantulan sinyal bisa tidak masalah gitu ya. Jika tidak ada loss line of sight, tidak ada line of sight, kemudian terjadi diffraksi dan scattering, merupakan primary mean untuk penerimaan. Bisa diterima, tidak ada no loss. Dan ini adalah reflection, diffraction, scattering. R itu pantulan, reflection, D-nya itu di mana tuh kalau dibilangnya itu terdifraksi itu kalau seperti kita melihat di kolam terjadi adanya diffraction, pembelokan sinyal karena adanya perbedaan kerapatan dan sebagainya. Lampos S ini scattering, memantul suatu objek tertentu sehingga memantul ataupun bisa jadi pecah sinyalnya, mantul kemana-mana. Ada yang belok, R mantul, D belok, S itu terpecah sebenarnya scattering.
Efek daripada multipath propagation adalah efek daripada terjadi pemecahan sinyal. Sinyal bisa jadi error karena adanya phase different, perbedaan fase. Jika muncul interferensi intersimbol menghasilkan pulse yang sempit pada frekuensi antara antena fix dan juga mobile unitnya, antara BTS dengan handphonenya. Channel bisa mengantarkan beberapa kopi pada beberapa waktu tertentu. Delay pulsa delay bisa berperilaku sebagai recovery of bit information difficult. Delay pulsa yang terlambat bisa berperilaku sebagai gangguan menghasilkan recovery bit informasi yang sulit itu ya, sulit di recover. Kemudian pewaktuan berubah pada saat mobile unit itu bergerak. Semakin sulit untuk mendesain sinyal processing-nya, kemudian mengeluarkan multipath efeknya. To push dua pulsa ke dalam time variable multipath. Pertama, ini pulsa yang ditransmisikan, transmisi pulsa berdasarkan waktu, menerima line of sight pulsa, kemudian receive menerima multipath pulse, kemudian receive pulse, kemudian receive multipath pulse. Ini secara waktunya. Ini awalnya seperti ini, satu. Kedua, ini terjadi ada banyak pulsanya, pantulan, receiver, refraksi, dan lain sebagainya. Tipe daripada fading adalah fast fading, pergerakan yang cepat melalui distance setengah daripada panjang gelombang. 100 MHz, panjang gelombangnya adalah 0,33 meter dengan ukuran 20-30 desibel. Slow fading, perbedaan yang melambat karena adanya user melewati tinggian bangunan yang berbeda, sehingga ataupun juga jarak antara bangunan. Pada over long distance dan fast fading ini melalui jarak yang lebih besar daripada fast fading. Flat fading tidak selektif, gitu ya, selektif, berpengaruh pada semua frekuensi secara proporsional. Selective fading di frekuensi tertentu komponen pengaruhnya berbeda. Mekanisme kompensasi error adalah forward error correction, kita melakukan koreksi error maju. Applicable digital transmission aplikasi bisa diterapkan pada aplikasi transmisi digital. Secara umum, rasio daripada total bit yang dikirimkan ke database antara 2 dan 3 akan menghasilkan bit overhead capacity dari 1/2 atau 1/3, setengah ataupun sepertiga. Refleksi sulit ataupun lingkungan wireless mobile. Ada istilahnya adaptive equalization, diterapkan pada transmisi yang membawa analog dan juga digital information. Informasi digital dan informasi analog. Menggunakan interferensi intersimbol combat. Mengumpulkan energi simbol yang terpecah, digabungkan lagi ke dalam waktu interval yang awalnya, yang aslinya. Teknik itu termasuk sebagai sirkuit analog lamp dan juga menggunakan algoritma pengolahan sinyal digital yang canggih.
adaptive equalization, diversity, ataupun perbedaan berdasarkan fakta bahwa pengalaman channel individu tergantung pada kejadian fading, menghasilkan logika channel multiple yang berbeda antara transmitter dan si pengirim dan penerima. Kemudian mengirimkan beberapa bagian daripada sinyal pada setiap channel yang ada, tidak menghilangkan error yang muncul. Bisa mereduksi error rate-nya, tingkat daripada errornya. Equalisasi, koreksi error maju, forward error correction, dan juga COP dengan mengurangi error rate-nya. Bisa terhubung dengan jalur transmisi musiknya. Sedangkan space diversity, perbedaan space-nya. Multiple nearby antena yang banyak yang bersaling berdekatan menerima pesan ataupun koalokasi multiple directional antena, melakukan koalokasi antena direksional multiple. Secara umum, diversity mengacu kepada frekuensi ataupun perbedaan waktu. Frekuensi diversity atau perbedaan frekuensi, sinyal itu di spread out, memecah melalui dipecah ke dalam frekuensi yang lebih lebar ataupun membawa frekuensi yang multiple. Ini seperti adanya spread spectrum yang dijelaskan sebelumnya. Ini di sini analog, generasi pertama analog adalah AMPS. Ini awalnya kita gunakan di sini. Kalau Telkomsel itu digital ya. Kalau ini yang AMPS buat Amerika, original Cellular Telephone Network, analog traffic channel menggunakan channel traffic analog pada tahun 80-an di Amerika Utara. Menggunakan AMPS, Advanced Mobile Phone Services, dikeluarkan oleh AT&T. Juga hanya di South Amerika, Amerika Selatan, Australia, dan Cina. Analog generasi. Di kita muncul dua-duanya masuk AMPS dan juga GSM, Global Cellular Mobile. Spektral alokasi di North America adalah 225 band dialokasikan sebagai MPS. Satu base station untuk mobile unit 869, dan 894 MHz. Ini alokasi frekuensinya. Yang lain dari mobile ke base station adalah 824 ke 849. BS ke mobile unit, dari mobile ke ini istilahnya transceiver dan receiver. Tadi digunakan tuh 824 sampai 894. Band tersebut dipecah menjadi dua untuk menghasilkan kompetisi, di mana setiap market operator dapat diakomodasikan. Ada operator dialokasikan hanya 12,5 MHz untuk setiap satu arahnya. Channel space terpisah 30 kHz. Ada 416 channel per operator. 21 channel dialokasikan untuk pengendalian, 395 untuk membawa panggilan. Mengendalikan channel adalah 10 kbps data channel. Conversation channel membawa analog menggunakan modulasi frekuensi. Informasi kontrol juga dikirimkan pada channel percakapan seperti burst di dalam burst ya, pada data. Jumlah daripada channel yang ditambahkan untuk pasar umum. Untuk AMPS frekuensi bisa digunakan ulang keunggulannya daripada AMPS ini. Operasinya AMPS memiliki angka yang ditentukan modulnya 6 di dalam read only memory ROM-nya.
6 terdiri dari angka daripada telepon tersebut. Ditentukan oleh operator telekomunikasinya. Serial number daripada phone atau email ditentukan oleh perusahaan pembuat HP-nya. Ketika telepon menyala, mengirimkan serial number dan juga phone number ke MTSO-nya. MTSO memiliki database daripada mobile unit yang sudah tercuri menggunakan serial number untuk mengunci unit yang sudah dicuri. Di sini makanya dikatakan penting untuk mencatat penyakit serial number kita. Kalau kita laporkan email kita atau serial number kita, kalau HP kita sewaktu-waktu dicuri, itu bisa langsung di-lock. MTSO memiliki database, kemudian MTSO menggunakan phone number untuk penagihan atau billing. Jika telepon tersebut digunakan pada remote city ataupun kota luar kota, layanan itu tetap ditagihkan kepada user local provider terhadap operatornya, operator telekomunikasinya. Call sequence di mana subscriber menginisiasi panggilan dengan menggunakan pengetik nomor teleponnya, kayak ingin number dan juga tekan dial proses send. Kemudian MTS memvalidasi telepon number, mengecek si user diperbolehkan untuk memanggil. Beberapa provider membutuhkan PIN untuk mengkontak tab supaya tidak tercuri. MTSO menggunakan pesan ke user phone untuk mengindikasikan traffic channel untuk digunakan. MTSO mengirimkan sinyal ringing untuk memanggil lawan bicaranya. Semua operasi 2 ke 4 kemudian muncul setiap 10 detik untuk menginisialisasi panggilan. Ketika kalau porting diterima, dijawab, MTSO membangun sirkuit dan juga menginisialisasi informasi billingnya. Ketika satu partinya itu selesai, hang up, merilis, kemudian rilis sirkuit, sirkuitnya dibebaskan juga radio channelnya, dan juga dihitung biayanya. Diselesaikan biaya untuk tersebut. Untuk yang termasuk salah satu yang sulit di dalam telekomunikasi adalah billing information ini. AMPS control channel kita menggunakan 21 full duplex 30 kHz channel. Kemudian mentransmisikan di digital menggunakan frekuensi surveying. Data ditransmisikan ke dalam frame. Informasi pengendalian dapat ditransmisikan melalui channel suara pada saat konversi, pada saat percakapan. Mobile unit ke base station menambahkan burst of data, mematikan transmisi frekuensi modulation FM sekitar dalam 100 milisecond, mereplacing ataupun menempatkan ke dalam FSK encoded message. Maksud FSK dituliskan di dalam pesan tersebut. Digunakan untuk bertukar informasi yang penting gitu ya, pada perubahan tingkat daya ataupun terjadi hand off. Second generation yang itu dikenal dengan istilahnya CDMA, tersebut sebagai Code Division Multiple Access. Sinyal kualitinya tuh lebih tinggi, kemudian pengiriman data jauh lebih cepat. Mendukung layanan digital, kapasitas yang lebih besar. Digital traffic channel bisa mendukung digital data digital. Suaranya itu digitize dibentuk dalam bentuk sinyal digital menggunakan traffic data ataupun digital file dikonversikan ke dalam sinyal analog untuk transmisi. Enkripsi mudah untuk
di dalam traffic digital digital traffic di enkripsi traffic digital, deteksi error dan juga ada koreksi error. Sangat mudah untuk menerima pesannya. Akses channel secara dinamis di share menggunakan time division multiple access dan juga cloud division multiple access menggunakan TDMA dan CDMA. Setiap sel mengalokasikan frekuensi menjadi dua, satu reverse, satu lagi penerima, satu lagi mengirim. Menggunakan DSS, Direct Sequence Split Spectrum dari split spectrum ya. Keuntungan dari CDMA adalah frekuensi yang berbeda-beda, frekuensi tergantung daripada pasangan transmisinya. Crossbus selective fading memiliki efek yang sedikit. Multipath resistant DSSS menangani multipath fading pada saat perbedaan frekuensi dan juga chipping code yaitu kode-kode tertentu yang digunakan untuk pada low cross correlation dan juga low autocorrelation. Low cross correlation pada saat komunikasi. Versi daripada sinyal delay, sinyal yang terlambat, lebih dari satu chip interval tidak mempengaruhi sinyal dominannya. Privacy, karena lebih aman gitu ya. Split spectrum di chapter 9. Graceful degradation dengan FDMA ataupun TDMA menggunakan angka yang tetap daripada user dapat mengakses sistem secara simultan, di mana CDMA menggunakan user access di mana sistem secara simultan, noise level dan juga error rate itu bisa bertambah. Berduali sistem degrade, jadi kualitas sistemnya degrade. Ini ada graceful degradation ini. Self jamming unless semua mobile user secara perfect disinkronisasi. Sinyal yang masuk dari multiple user will not be perfectly aligned or chip boundary tidak secara sempurna bisa dipusatkan. Spreading square dari different user not orthogonal, di mana perbedaan daripada user yang berbeda tidak ortogonal, menggunakan korelasi saling berkaitan, berbeda antara TDMA atau FDMA, di mana pada waktu tertentu ataupun frekuensi broadband-nya, secara umum sinyal yang diterima merupakan ortogonal ataupun mendekatinya. Nearfar problem muncul pada saat sinyal dekat dengan receiver diterima dengan menggunakan akuransi yang rendah daripada sinyal farther away-nya. Diberikan dari ortogonal yang komplit, di mana transmisi dari satu remote mobile unit bisa sulit untuk di-recover. Kemudian receiver pada versi multiple, sinyal sampai lebih daripada one chip interval, receiver dapat merecover sinyal atau memperbaiki sinyal dengan menghubungkan chip yang saling berkaitan dengan menggunakan sinyal masuk yang dominan. Sinyal lain berperilaku sebagai gangguan. Performance-nya lebih baik ataupun kinerjanya lebih baik jika receiver mencoba untuk merecovery sinyalnya atau memperbaiki sinyal dari multiple path ataupun penggabungan dari keduanya dengan menggunakan delay yang bisa ataupun waktu tunda yang sesuai. Secara biasanya sinyal dari binary tersebut di-split menggunakan operasor dan menggunakan chipping code-nya. Operasor dengan menggunakan chipping code. Ada chipping code-nya sendiri. Spread sequence mau men-split urutan spread tersebut dimodulasi untuk transmisi menggunakan
jalur wireless. Multipath effect dihasilkan dari copy daripada sinyal setiap daripada dengan time delay yang berbeda, tahun 1, tahun 2, dan selanjutnya. Setiap daripada attenuation factor atau A1, A2, dan selanjutnya, receiver demodulasi menggunakan sinyal gabungan. Stream chip demodulasi itu diberikan ke multiple korelator di mana setiap delay tersebut memiliki jumlah yang berbeda. Sinyal digabungkan menggunakan estimasi faktor weighting, pemberatan faktor ya, daripada channel ada nilai tertentunya. Prinsipal daripada receiver meneri data di sini, masuk ke generator dimodulasi, gabungkan. Nah ini memiliki T1, T2, T3, waktu tunggunya memiliki atunasinya A1, A2, A3 ke sinyal dari sinyal masuk ke demodulator, didapatkan nilai A2, A1, C7, kedua, dan memiliki redaman A1, A2, A3 menghasilkan sinyal. Secondary IS95 merupakan generasi kedua daripada CDMA, dibangun di North Amerika. Struktur dari transmisi berbeda dengan forward dan juga reverse-nya. Upload atau download ataupun sending ataupun receiving, ngirim dan menerimanya, linknya berbeda. Struktur ada pilot change 0, 1 itu was code, paging channelnya 7 paging channel, 8 traffic channel, 9 traffic channel, 31 traffic channel, kemudian synchronization channel, traffic channel 25 sampai 25. Ataupun ini untuk forward channelnya, kita mengirim, reverse channelnya itu kita menerima. Akses channel 1, 2, sampai 32, dan sisanya sampai 64 traffic channel. Sampai traffic channel 55. Ini ada send forward, ada pun reverse channelnya. Forward link digunakan bisa sampai 64 channel CDMA. Setiap daripada channel tersebut memiliki bandwidth 1228 kHz. Ada 4 tipe channel, yaitu pilot, synchronization, pilot itu channel 0, sinyal continue, sinyal terus-menerus pada yang memiliki channel tunggal. Memperbolehkan mobile unit untuk mengumpulkan informasi pewaktuan hubungan, menyediakan referensi fase reference, kemudian untuk proses demodulasi, menyediakan kekuatan sinyal yang dibandingkan untuk penentuan handoff. Terdiri daripada bit 0 semua, 0 semua. Sinkronisasi channel 32, 1200 WPS channel digunakan untuk digunakan oleh mobile station untuk mengumpulkan informasi identifikasi maupun sistem selulernya. Sistem waktu, long code state-nya, dan protokol revisi protokol dan selanjutnya. Forward link-nya ataupun pengirimannya paging terdiri dari pesan dari satu atau beberapa mobile station. Traffic channel 8 sampai 31 dan 33 ke 63 terdiri dari 55 traffic channel. Channel yang digunakan untuk traffic itu ada 55. Secara umum bisa mendukung 1600 Mbps. Direvisi bisa sampai 14.400 Mbps. Semua channel memiliki bandwidth yang sama. Shipping code berbeda antara channel. Shipping code adalah 64 ortogonal, 64 code. Dibedakan antara 64 kali 64 matrix walls. Forward link processing adalah voice traffic rate encode pada saat 8.550 bps. Bits tambahan ditambahkan untuk deteksi error.
sehingga rate-nya menjadi 9.600 bps. Kapasitas full tidak digunakan ketika user tidak berbicara. Pengiriman data rate itu sebesar sekitar 1.200 bps. 2.400 bps rate digunakan untuk transmisi transient di dalam noise background-nya. 4.800 bps untuk mendigitalisasi percakapan dan juga data sinyal data. Data ditransmisikan ke dalam blok 20 milisecond. Color correction pada format tersebut menggunakan convolutional encoder dengan rate setengah. Efektif doubling data rate-nya adalah 19,2 kb per second. Untuk data yang lebih rendah menghasilkan output bit dikatakan sebagai kode simbol direplikasi ke 19,2 kbps. Data pengiriman data di dalam blok mengurangi efek daripada error dengan membagi sinyalnya. Dan scrambling pada saat interleaving data di scramble, data diacak untuk menghindari privacy mesh. Mencegah mengirimkan pattern yang berulang, mengurangi probabilitas daripada user mengirimkan peak power atau daya yang maksimal pada waktu yang sama. Scrambling dilakukan dengan menggunakan long code. Prosedur random number generator dari 42 bit long shift register. Shift register diinisiasi dengan menggunakan serial number elektronik usernya. Keluarannya menghasilkan generator pada rate 1.228 Mbps. 64 kali 19,2 kbps. 1 bit dalam 64 yang dipilih dengan menggunakan fungsi discriminator. Menghasilkan stream XOR dengan output interleaver block. Menghasilkan keluaran dari blok interleaver. Pengendalian daripada dayanya adalah selanjutnya kita menambahkan informasi pengendalian daya di dalam traffic channel-nya. Untuk mengandalkan keluaran daripada antena, daya keluaran dari antena, drop traffic channel traffic yang diambil daripada bitrate 800 bps dengan menggunakan code bit yang diambil. 800 bps channel tersebut membawa informasi mengenai arah dari mobile unit untuk berubah tingkat keluarannya. Power central stream dimultiplex dengan menggunakan 19,2 kb per second. Mengganti beberapa coded bit dengan menggunakan generator long code untuk menghasilkan encoded bit. Kemudian direct spread spectrum sinyal. Spread dibagi dari 19,2 kbps sampai 1.22288 Mbps menggunakan satu baris daripada matrix walls. Ditentukan oleh mobile station pada saat kita membangun koneksi atau percakapan. Jika 0 dipresentasikan dengan SOR 64 bit desain sebagai row send atau baris pengiriman. Jika angka 1 bitwise SOR ataupun dengan daripada row send. Bitwise final bitrate-nya 1,2288 Mbps. The strip dimodulasi ke dalam carrier menggunakan FIT-SK. Data yang di-split menjadi I dan Q, impase ataupun quadrature channel. Data setiap channel disorkan dengan menggunakan source code tertentu. Prosedur random number dari 15 bit long shift register. Kita menggunakan operasi logika sort. Forward link transmission seperti ini. 172, 80, 40 ataupun 16 bit frame, 86 bps, 4 bps, 2 bps, 0,8 bps. Dengan menambahkan frame quality mengindikatorkan 9.600 sampai 4.800 bps rate.
Kemudian ditambahkan 8 bit encoder tail menggunakan convolutional encoder dengan NKK menggunakan simbol reputasi, code simbol, masuk blok interleaver, dikirimkan ke A, long code generator, discriminator, multiplexer di sini. Baru masuk kirim ke sini, loss code A, kemudian dikirimkan menggunakan PSK modulator, sinyalnya baru dikirim di sini. Ada lagi tambahan di sini mengenai arah sebaliknya atau reverse link, ataupun dot ataupun menerima, apapun istilahnya itu receiving. Ada 94 logika channel sediaannya. Setiap sinyal channel tersebut memiliki 1228 kHz bandwidth. Mendukung 32 akses channel dan juga 62 traffic channelnya. Traffic channel mobile secara unik, setiap station memiliki unit yang berbeda berdasarkan serial number-nya. 42 bit number 2 kali 42,1 mas yang berbeda. Setiap channel digunakan digunakan oleh mobile untuk menginisialisasi panggilan, menjawab tagging channel message-nya, pesannya, ataupun untuk update lokasinya kalau mobile user tersebut bergerak. Reverse processing dan juga spreading-nya adalah pertama-tama seperti format channel, convolutional encoder rate dengan sepertiga, tripling effective data rate ke maksimum ke 28,8 kbps data block interleave. Kemudian spreading menggunakan loss matrix, digunakan dan juga menggunakan forward channel. Data dari blok interleaver group ke dalam unit sebanyak 6 bits. Setiap 6 bits melayani indeks, kemudian memilih baris daripada matriks. Baris tersebut disubstitusi sebagai masukan. Data rate kemudian di-expand dengan faktor dari 64/6 ke 307,2 kbps. Kemudian dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pada base station. Karena possible codingnya ortogonal, kemudian block coding meningkatkan keputusan algoritma pada penerima menggunakan komputasi yang efisien. Loss modulasi dari block error correction code-nya. N, K 64,6, D-min sama dengan 32. 4 dibagi 6, ini sebenarnya 32 aja. Secara umum, memiliki distance 32. Kita menggunakan data bus randomize, mengulangi interferensi dari mobile station yang lain, menggunakan mass long code untuk smooth data melalui 20 millisecond frame-nya. Kemudian ada direct spectrum. Long-code unit menggunakan mobile operasi algoritma SOR dengan output yang random. Dan menghasilkan data stream 1,2288 Mbps. Modulasi menggunakan PSK modulasi. Berbeda dengan forward channel, menggunakan delay elemen di dalam modulator untuk menghasilkan orthogonality. Forward channel spreading code orthogonal diambil dari loss matrix. Reverse channel orthogonal menggunakan spreading code yang tidak dijamin. Seperti ini reverse link transmission, informasi masuk, kemudian frame quality, tambah 8 bit encoder tail, convolutional encoder, simbol repetition di block interleave 64 array orthogonal modulator, data burst randomized, long conversion, PSK modulator, kemudian ditransmisikan sinyalnya. Third generation system di sini selanjutnya dari pengembangan objektif untuk menghasilkan wireless yang lebih cepat, komunikasi mensupport multimedia yaitu data dan video.
dan juga tambahannya suara. IT internasional Monitor Communication untuk tahun 2000, IMT 2000, menginisiasikan dan mendefinisi dari ITUP, pandangan ITUP, generasi ketiga sanggup untuk menghasilkan voice kualitas suara sama dengan PSTN. 144 kbps bisa disediakan user dalam kendaraan dengan cakupan area yang luas. 384 tersedia untuk pedestrian pada area yang sempit. Support sampai 2 mega untuk penggunaan kantor. Simetrik dan asimetrik data rate bisa sama, bisa simetrik ataupun asimetrik. Mensupport paket suite dan juga circuit suite services dari tadi yang paket suite dan circuit suite services ini di penjelasannya di bab sebelumnya. Adaptive interface ke internet, kemudian lebih efisien penggunaan spektrum yang ada, mendukung varietas dari perangkat mobile, fleksibilitas untuk memperbolehkan introduksi ke dalam layanan yang baru ataupun teknologi yang baru, bisa support integrasi sistem. Yang melakukannya driving force-nya adalah karena tren melalui universal personal telekomunikasi, di mana kemampuan user untuk mengidentifikasi dirinya dan juga dengan menggunakan sistem komunikasi yang secara global dengan penggunaan konsing yang tunggal. Universal communication access, di mana terminal seseorang di dalam varietas yang lebih luas merupakan lingkungan yang terhubung ke service informasi, layanan informasi. Contoh, terminal portable yang bekerja di kantor, jalan, ataupun pesawat yang sama-sama mudah digunakan. Telepon seluler GSM dengan subscriber identity module ini merupakan satu langkah menuju tujuannya tersebut. Personal Communication Services atau PCS, Personal Communication Network juga merupakan tujuan daripada generasi ketiga dari wireless. Teknologi adalah digital menggunakan tab division multiple access ataupun juga cloud division multiple access. Ada TDMA ataupun CDMA. PCS handsets, low power, small and light. PCS-nya dayanya rendah, kecil dan mudah dibawa. Terus alternatifnya adalah IMT 2000, spesifikasi mendukung daripada interface daripada radio untuk kinerja yang teroptimalisasi ke dalam lingkungan radio yang berbeda-beda. Ada 5 alternatif untuk enable smooth evolusi dari sistem yang ada. Alternatif level, evolusi refleks dari alternatif dari generasi kedua. Dua spesifikasi berkembang daripada European Telecommunication Standards Institute atau ETSI, dikembangkan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, oleh Universal disebut sebagai 3G wireless standard, termasuk 2 standar wideband CDMA atau WCDMA, secara umum meningkatkan kinerja teknologi CDMA, menyediakan data rate dengan efisien menggunakan bandwidth. ITMTC ataupun TD CDMA, kombinasi dari CDMA dan TDMA teknologi. Intent untuk menghasilkan jalur yang ditingkatkan untuk sistem GSM berbasis TDMA. CDMA 2000 diciptakan oleh North Amerika atau Amerika Utara, sama untuk tapi tidak kompatibel dengan WCDMA. Sebagai bagian karena standar digunakan dengan chiplet yang berbeda. CDMA menggunakan multi-carrier yang tidak digunakan WCDMA. Yang TSC mendesain TDMA
hanya didesain oleh TDMA, Time Division Multiple Access. Di MTFC hanya digunakan untuk TDMA dan FDMA carrier untuk menyediakan layanan 3G. Outgrow of Digital European Cordless Telecommunication standar menggunakan DEC, Digital European Cordless Telecommunication. Nah, di sini untuk terrestrial radio interface-nya, radio interface, nah ini IMPDS, CDMA, CDMA 2000, EMTC, Timecode, TDCNA, MTSC, Single Carrier, MTFT, Reference Time, CDMA Based Network, TDMA Based Network, dan FDMA Based Network. Yang sama IMTTC. Sama dikembangkan oleh TDMA Based Network dan CDMA Based Network. Sedangkan yang dikembangkan oleh TDMA dan FDMA yaitu MTFT, Frequency Time, DEC. CDMA didesain tergantung daripada bandwidth dan juga chip rate-nya. Teknologi dominan untuk sistem 3G adalah CDMA. 3 skema CDMA setelah diadaptasi. Kemudian membagi beberapa isu desain yang umum. Bandwidth, channel dibatasi sampai 5 MHz. Bandwidth yang lebih besar meningkatkan kemampuan si receiver untuk meresolve part, multipart, untuk menangani multipart. Akan tetapi spektrum yang tersedia terbatas berdasarkan competing needs, atau kebutuhan yang saling rebutan lah sebenarnya. Jadi ada beberapa user yang dibagi terus saling mengambil bandwidth-nya. 5 MHz merupakan batas atas untuk bisa dialokasikan untuk 3G. 5 MHz itu sampai untuk data rate 144 dan 384 kHz. Chip rate-nya dengan bandwidth yang diberikan, chip rate itu tergantung daripada data rate yang diinginkan, kebutuhan error control-nya dan juga keterbatasan bandwidth-nya. Chip rate dari 3 Mbps itu bisa reasonable ataupun sesuai lah dengan 3G. Ada megabit cycle per second. 3 megabit cycle per second yaitu 3 MHz. Konsiderasi CDMA multirate, provision daripada multiple fixed data rate ke logical channel untuk yang diberikan user. Data rate yang menyediakan ke channel logical yang berbeda. Kemudian traffic pada setiap logical channel dapat di-switch secara independen melalui jaringan fixed wireless fix ataupun kabel ke display station yang ada, mobile user yang berbeda. Flexible super multiple simulation simultaneous application from user, dukungan yang fleksibel ke aplikasi yang berbeda secara simultan untuk user. Efisien penggunaan kapasitas yang tersedia dengan hanya menyediakan kapasitas yang dibutuhkan untuk setiap layanan. Dengan menghasilkan skema CDMA dengan channel CDMA tunggal. Angka yang berbeda untuk slot per frame ditentukan oleh data rate yang berbeda. Subchannel pada waktu tertentu diproteksi dengan menggunakan error correction dan juga teknik interleaving. Secara alternatif menggunakan kode CDMA yang berbeda. Coding yang berbeda dan juga interleaving-nya. Memap ke dalam channel CDMA yang berbeda. Time code multiplexing seperti ini, ada parallel service, ada time mux, outer coding interleaving, time multiplexing, time mux, outer coding interleaving, time mux, menggunakan time mux. Code multiplexing, nah ini jauh lebih banyak. Outer encoding interleaving, outer coding interleaving, outer coding interleaving ini masing-masing satu user. Ini parallel service-nya seperti ini, menggunakan code multiplexing. Ini kita menggunakan time multiplexing, ini code multiplexing.
Sehingga layanan yang lebih efisien sebenarnya kita menggunakan CDMA, Code Multiplexing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.